Oke teman-teman, perjalanan pada kali ini saya akan menuju ke Kutoarjo menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong. Banyak banget momen ketika naik kereta api Kuto Jaya Selatan ya, dikarenakan memang kereta api Kuto Jaya Selatan ini menyusuri jalur selatan yang bisa dibilang jalurnya tuh masih satu atau single track. Jadi momen antara susul dan silang itu masih terjadi di jalur ini. Kira-kira dapat momen apa aja? Yuk boleh ditonton videonya sampai habis. Kereta api Kuto Jaya Selatan berangkat dari stasiun Kiara Condong yang berada di kota Bandung sekitar jam 9 malam. Dikarenakan domisili saya yang gak tinggal di kota Bandung, maka dari itu saya mau tidak mau harus menuju ke kota Bandung terlebih dahulu. Jadi saya akan memulai perjalanannya dari stasiun Purwakarta dengan menggunakan kereta api lokal menuju ke stasiun Kiara Condongnya. Untuk kereta lokal yang saya naiki merupakan kereta lokal Purwakarta menuju ke Garut yang diberangkatkan dari stasiun Purwakarta sekitar jam setengah 5 sore dan tiba di Garut itu sekitar jam 10 malam. Namun saya itu turun di stasiun Kiara Condong yang berada di kota Bandung dan tiba di Kiara Condong sekitar jam 7 malaman ya. Tadinya mau bikin trip video naik kereta lokal dari Purwakarta ke Kiara Condongnya. Namun apa daya badan tuh udah lumayan cukup lelah karena aktivitas seharian penuh. Jadi jika teman-teman penasaran keseruan naik kereta lokal Purwakarta menuju ke Garut, banyak kok di YouTube yang sudah membuat video perjalanannya. Dan di depan sana merupakan kereta api Papandayan relasi dari stasiun Garut menuju ke stasiun Gambir. Dan kebetulan banget ya, beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan diri mencoba naik kereta api ini dari stasiun Purwakarta menuju ke stasiun Gambir. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, boleh tuh ditonton terlebih dahulu. Dan akhirnya kereta api lokal Purwakarta menuju ke Garut berangkat juga ya dari stasiun Purwakarta. Waktu itu kondisi kota Purwakarta hujan deras banget ya. Tapi untung banget tuh hujannya tuh pas saya tuh udah masuk di rangkaian kereta apinya. Untuk perjalanan dari Purwakarta menuju ke Kiara Condong itu sekitar 3 jam lamanya ya. Dan selama di perjalanan kita tuh bakalan melewati jembatan kereta api yang jumlahnya lumayan cukup banyak dari petak stasiun Purwakarta menuju ke kota Bandungnya. Ya kalau teman-teman penasaran jumlahnya, boleh deh teman-teman tuh naik kereta api ini dan menghitung ada berapa jumlah jembatannya. Ya gabut-gabut tuh. Kereta api lokal Purwakarta Garut juga ternyata memiliki momen ya sebelum tiba di kota Bandungnya. Tepatnya di stasiun Maswati yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Di sini kita tuh akan mengalah dengan kereta api jarak jauh yaitu kereta api Ciremai yang memiliki relasi dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Lalu nantinya kita juga akan melewati sebuah terowongan yaitu terowongan Sasak Saat. Terowongan ini berada di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini juga menjadi terowongan paling panjang yang masih aktif di Indonesia. Panjang dari terowongan ini sekitar 949 meter. Dan nantinya kita juga akan melewati sebuah jembatan yang sangat fenomenal banget yaitu jembatan Cikubang. Fenomenalnya kenapa? Karena jembatan ini tuh langsung bersebelahan dengan jalan tol Cipularang dan menjadi spot favorit para rail fans. Walaupun bukan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, namun jembatan ini juga mempunyai daya tarik tersendiri ya. Tapi sayang banget waktu itu tuh saya tuh lewat sini udah agak gelap dan dari arah barat. Mungkin kalau masih terang dan dari arah timur dapat banget sih pemandangannya. Tak lama berselang akhirnya kita sampai juga nih di stasiun Bandung. Namun saya gak akan turun ya di stasiun Bandung ini. dikarenakan kereta api Kuto Jaya Selatannya memulai perjalanannya dari stasiun Kiara Condong.
atau bisa dibilang beda 2 petak dari stasiun ini ke arah timur. Dan bisa dilihat nih, banyak banget nih penumpang yang akan naik kereta api lokal ini nih. Dan akhirnya setelah hampir 3 jam lamanya naik kereta lokal Purwakarta Garut, kita sampai juga nih di stasiun Kiara Condong sekitar jam 7 malam. Kereta api lokalnya melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Garut. Dan tiba di stasiun Garut sekitar jam 10 malaman. Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan lebih dari 2 jam dari stasiun Purwakarta, akhirnya kita sampai juga nih di tempat tujuan kita, yaitu stasiun Kiara Condong. Stasiun Kiara Condong sendiri salah satu stasiun besar yang berada di kota Bandung. Jadi di kota Bandung sendiri terdapat 2 stasiun besar yang melayani naik turun penumpang untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Bedanya untuk stasiun Bandung itu rata-rata melayani kereta unggulan seperti kereta yang membawa kelas eksekutif dan kereta yang mengawali kata argo. Dan untuk stasiun Kiara Condong sendiri lebih banyak melayani kereta api yang kelasnya menengah ke bawah seperti kereta api yang membawa kelas ekonomi maupun kelas campuran. Sebenarnya agak pangling ya ketika menginjakan kaki kembali di stasiun ini. Banyak banget perubahan di stasiun Kiara Condong semenjak terakhir kali saya ke sini. Ya walaupun waktu itu masih terlihat ada beberapa proyek yang belum selesai di sini ya. Lalu untuk pintu selatan maupun pintu utara sudah cukup banyak yang berubah. Bahkan di dalam stasiun Kiara Condong terdapat CPO untuk menyeberang ke peron kereta apinya. Ya mungkin ini salah satu perkembangan ya dari perkereta apian di Indonesia. Oh gitu ya? Besok banget. Oke teman-teman, sekarang jam 20.24. Nanti kereta Kuto Jaya Selatannya itu berangkat 20.50 gitu ya? Atau 20.55? Wah, ini saya baru pertama kali nih naikin JPO Kiara Condong. Soalnya terakhir kali saya kesini naik kereta api, ini tuh belum jadi jembatan penyeberangan orangnya. Sebenarnya pro kontra sih dibikin kayak ginian. Kontranya itu karena kita tuh harus naikin kayak ginian, jalannya jauh, muter, dan itu jatuhnya kan makan waktu. Beda kalau kita nyebrangin rel langsung. Pro-nya di sini sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi para penumpang lebih aman aja gitu. Ketika atau dibandingkan kita tuh nyebrangin rel secara langsung ya. Sebenarnya pro dan kontra sih dibikin JPO kayak gini tuh. Skybreak kayak gini. Oh, ternyata di sini ruang tunggu juga.
Kan bedanya kalau di stasiun Bandung dibikin Skybridge, itu tuh dia tuh eskalator atau tangga berjalan teman-teman. Sedangkan di stasiun Kiara Condong sayang banget, dia tuh harus jalan ketika naik ataupun turun untuk menuju ke peron ketika naik kereta api. Ya benar sih, plus minus sebenarnya ini tuh. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Pas banget, pas sekali kita duduk di ekonomi 6. Ih, WC-nya mantap ya. 6 ya? 3. Untuk fasilitasnya sendiri kayak ekonomi biasa, namanya juga kereta ekonomi, apalagi PSO atau bersubsidi. Fasilitasnya kayak biasa, udah sering dijelasin. Ada hording di atas buat nyimpen tas. Konfigurasinya 2, 3 lalu saling berhadapan-hadapan. Ini ada teman saya, gimana Mas? Setelah sekian lama akhirnya. Terakhir kali naik apa? Terakhir kali? Gak terakhir. Menolak terakhir kali ngetrip. Awas ada yang nonton. Oke teman-teman, sekarang saya udah di peron jalur 5. Sebelah kiri ini kereta api Kuto Jaya Selatan. Lalu sebelah kanan kereta api Kahuripan yang nanti berangkat sekitar jam berapa ya Kahuripan sekarang? Saya udah lama nggak naik kereta dari sini. Lagi dibersihin rangkaiannya, dipersiapin. Udah lama saya nggak naik kereta Kahuripan, jadi gak tahu jadwalnya. Sekarang berangkat jam berapa ya Kahuripan ya? Dulu sih Kahuripan tuh berangkat jam 11 lewat 10 menit. Tapi sekarang saya nggak tahu kereta Kahuripan tuh berangkat jam berapa. Lupa banget saya. Oh alah. Terus ini buat di kereta makan kayaknya, di restorasi. Stok buat penumpang nanti, bukan dibagiin ya, beli. Tadi sih sempat ngecek rangkaian kereta Kuto Jaya Selatan, ternyata nggak penuh. Itu masih banyak yang kosong dibandingkan dengan kereta api Kahuripan. Kahuripan tadi saya ngecek ternyata tuh udah lumayan penuh banget. Masih banyak kursi yang tersisa di kereta api Kuto Jaya Selatan. Wah, peronnya sayang banget. Stasiun Kiara Condong di peron 5 dan peron berapa ini ya? Peron 4. Gak nyampe ujung. Untuk teman-teman yang pengen ngudut atau ngerokok, jalan menuju tempat udut lewat bawah. Di sebelah sana kereta lokal diberangkatin ke arah Padalarang. Nah, untuk peron jalur sono tuh panjang-panjang dibandingkan yang sini. Di sini panjang deh, yang di sebelah sananya. Di peron jalur 7 samping sana panjang dia. Kecuali yang di sini nih, peron 5 sama 4 cuma nyampe segini doang. Ngelebihin satu rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan. Padahal bawa rangkaiannya nggak banyak loh dia. Cuman 7 ekonomi sama 1 pembangkit. Sama itu ya, yang tergabung dengan restorasi. Ini dia nih teman-teman, kelihatan nih lokomotifnya. Soalnya di peron sebelah sono pendek, di sebelah kanan. Sebelah kiri panjang nih kelihatan. Peronnya lokomotifnya itu pakai CC 2039505 DP Induk Bandung. Ini dia lokomotifnya. Lokomotif Sprinter ya dia. Di sini ada ruang pengawasan peron. Ini kayak PPK-nya deh, ya sih. Oh, ini petanya nih, tas stasiun Kiara Condong ya. Oke teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatannya perlahan mulai berangkat nih dari stasiun Kiara Condong yang berada di kota Bandung. Jarak dari kota Bandung hingga ke Kutoarjo itu lebih dari 300 km. Dan perjalanan pada kali ini menempuh waktu hingga 7 jam lamanya. 7 jam di bangku tegak adu dengkul bagi saya udah biasa ya. Soalnya waktu itu pernah naik kereta api Air Langga hingga 11 jam lamanya. Dan sampai di rumah itu langsung diurut. Ya itu lumayan ekstrim sih. Badan bagian bawah tuh kerasa panas banget tuh. Si pantat tuh pegel banget.
Oke teman-teman, tiba di stasiun Cipendei 2224. Berhenti sekitar 10 menit di sini buat ganti bukan ganti rangkaian, pengecekan rem, pengecekan rangkaian sama pengisian air buat di tangki atasnya. Di stasiun Cipendei sendiri teman-teman berhenti 10 menit, teman-teman bisa keluar kereta rangkaian. Di stasiun Cipendei banyak yang jual kopi-kopian maupun cemilan yang lainnya, jadi kita bisa jajan-jajan dulu. Pernah nyobain keluar stasiun Cipendei gak? Oh belum, cobain. Mau beli? Kagak? Mau ke sana, mau lihat stasiun Cipendei luarnya seperti apa? Udah lama nggak keluar stasiun Cipendei. Berkeluarga ya? Dulu sih boleh. Oh, ini ruang tunggu stasiun Cipendei. Toiletnya di sini. Kita lihat dulu di depan stasiun Cipendei ada apa. Nah, banyak yang jualan. Beli kopi enak kayaknya. Sayang kopi dong. Kopi dong. Ya, Bu. Tong dikuceknya. Sabaran, Bu. 5.000. Punten, Cisna. Oke. Kopi. Dan aturun, Bu. Di salah satu kereta api Kuto Jaya Selatan ekonomi berapa ini ya? Ekonomi 5. Itu make kelihatan nggak? Nggak kelihatan lagi. Mesti maju dong. Supaya. Nah, ini kelihatan nggak? Nggak. Bentar ya. Masa make flash HP sih? Nah, ini dia make K300407 nih. K3 ini menandakan kereta ini kelas ekonomi ya. 0 itu tanpa penggerak atau harus mesti ditarik ya sama lokomotif. 04 itu tahun pembuatannya, itu di 2004 dan di nomor urut ke-7. Katanya itu singkatan dari Kutoarjo ya. Jadi rangkaian 5 kereta Kuto Jaya Selatan ini pemiliknya punya Kutoarjo. Di sini ada ACTS, lalu ada BK. BK ini berat kosongnya itu sekitar 30.500 kg. Di sini ada MD itu mulai dinas dan sebagainya ya. Lalu teman-teman di sini ada trainmark, ada E375. Ini menandakan atau artinya kereta ini tuh dapat melaju dengan kecepatan batas maksimal itu 100 km per jam. Kalau 37 ini dia tuh total berat bersihnya ini rangkaian ini yaitu 37 ton dan 5 ini jenis bogi. Bogi itu apa ya? Suatu komponen yang terhubung atau masuk ke dalam roda deh kayaknya deh. Bogi ya disebutnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kereta api Kutselnya nanti diberangkatkan lagi jam 22:40 kalau tidak salah, 5 menit lagi. Ini masuk di jalur ketiga lokomotif seruntulan. Mungkin lokomotif pembantu kali ya. Ketika lokomotif di jalur selatan lagi ada trouble mungkin dibantu sama ini. Itu pakai atau lokomotifnya tuh berseri CC203 9504 Bandung. Tadi saya lihat tuh di stasiun Bumi Waluya dia lagi berhenti. Dan juga tadi kereta api Kutsel ini kita berhasil menjelang kereta api Serayu malam dari Purwokerto tuh di Bumi Waluya. Tadi saya nggak sempat ngerekam ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di salah satu toilet kereta api Kuto Jaya Selatan, yaitu di ekonomi berapa ya? Saya naikin ekonomi 6. Yang pertama kita lihat di sini ada toiletnya duduk teman-teman. Kita cek dulu. Masih
Kayaknya ini baru selesai perawatan deh. Tombolnya masih bagus, airnya masih kencang keluarnya. Lalu ada air semprotannya juga. Keluar juga teman-teman. Lalu ada tisu di sini nih. Terus ada apa lagi ya? Di bawah ada tong sampah. Ada air wastafel-nya juga. Wih, keluar air wastafel-nya. Lalu ada sabunnya nih. Sabunnya sekarang warna putih. Biasanya kan kereta kan yang saya tahu tuh sabunnya warna hijau ya. Sekarang warna putih. Lalu di sini ada kaca. Di sini ada pengering tangan. Wih, masih nyala lagi. Terus di sini ada gantungan di atasnya. Terus pakai triplek. Triplek motif kayak gini teman-teman. Motif kayu. Ini biasanya dikasih pas bunga nih. Buat mempercantik anjay. Terus ada ini pengarum khusus toilet. Terus di atasnya ada blower. Ini masuk anginnya. Kirain saya ini loh. Apaan itu angin? Nyedot angin, tapi ngeluarin angin nih. Anginnya walaupun tipis-tipis. Badan biar yang modal nggak ngapting meren. Mantap. Ayo kita keluar lagi. Untuk teman-teman yang belum makan ketika naik kereta api, tenang aja nih, jangan sampai takut kelaparan. Jadi di setiap perjalanan kereta api jarak jauh pasti bakalan ada kereta makan di setiap train setnya. Jadi teman-teman kalau lapar boleh tuh menuju ke kereta makan saja. Nah kalau males jalan ke rangkaian kereta makan, teman-teman boleh menunggu restorasi berjalan yang dibawa oleh petugas prama ataupun prami di setiap kereta api. Semisal teman-teman tuh nunggu restorasi berjalannya terlalu lama dan perut sudah membunyikan klaksonnya gitu. Teman-teman tuh bisa memesan makanan atau minuman tanpa harus ke rangkaian restorasi maupun menunggu para pegawai prama maupun prami lewat di bangku yang teman-teman duduki. Jadi teman-teman tuh bisa memesan melalui aplikasi KAI Akses dan buka fitur Rail Food. Nah di situ tuh kalau nggak salah tersedia berbagai macam makanan berat, makanan ringan maupun cemilan dan juga bermacam-macam minuman. Oke teman-teman, kali ini waktu hampir menunjukkan jam 12 malam. Kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki kali ini sudah tiba di stasiun Ciamis yang berada di Provinsi Jawa Barat. Di sini kita berhenti hampir sekitar 10 menitan ya, dikarenakan kita tuh akan menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya sendiri memiliki relasi dari Solo Balapan menuju ke Bandung secara pulang pergi. Kereta api ini membawa dua kelas, yaitu ekonomi dan juga eksekutif, yang artinya kereta api ini tuh memiliki kasta lebih tinggi daripada kereta api Kuto Jaya Selatan yang kita naiki. Namun kereta Lodaya berhenti normal ya di stasiun Ciamis ini, sehingga kita tuh dikatakan tidak kalah bersilang dari stasiun Ciamis ini, melainkan hanya menunggu kereta Lodaya masuk terlebih dahulu di stasiun ini. Lalu Kuto Jaya Selatannya tuh berangkat dari stasiun Ciamis. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, persiapkan diri Anda. Periksa barang bawaan Anda. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar. Bisa bantu itu kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal. Tiba di stasiun Banjar. Di sini normalnya tuh berhenti 5 menit harusnya sih ya, tapi datang lebih berapa ya, lebih 5 atau 4 menit. Jadi di stasiun Banjar kita tuh melakukan pergantian masinis, kondektur juga kru yang bertugas, berhenti 5 menit normal tuh.
Oke teman-teman, setelah melakukan pergantian masinis, kondektur dan para kru yang bertugas, kali ini kita berangkat dari stasiun Banjar yang masih di Provinsi Jawa Barat. Stasiun Banjar menjadi stasiun paling ujung timur di lintas selatan yang masih aktif dan letak geografisnya itu masih berada di Provinsi Jawa Barat ya. Setelah itu nantinya kita sudah memasuki Provinsi Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setelah berangkat dari stasiun Banjar, ternyata sifat manusia saya keluar juga nih, yaitu tidur ya. Padahal tadi tuh di stasiun Cipendei udah beli kopi, tapi tetap yang namanya ngantuk mah susah sih ditahannya. Dan akhirnya saya terbangun ketika kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti di stasiun Gandrung Mangu yang berada di Kabupaten Cilacap. Jadi di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Malabar yang memiliki relasi dari stasiun Malang menuju ke stasiun Bandung. Setelah itu nantinya kita juga akan berhenti di stasiun Jeruk Legi ya, untuk menunggu bersilang juga dengan kereta api Turangga yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Sebenarnya di stasiun Sidareja kita juga tuh berhenti cukup lama, karena kita juga akan menunggu bersilang dengan kereta api yang lain, yaitu kereta api Mutiara Selatan. Kereta api Mutiara Selatan sendiri memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Tapi karena tadi saya sempat ketiduran, akhirnya bablas tuh, jadi nggak melakukan proses perekamannya. Terus jam 2 pagi harus ngabisin ya udah makanin habisin. Gue gara-gara makan pop mie tadi yang pedas satu langsung bules we. Perasaan itu kombo. Untung gak ada yang pedas ya lo. Udah semangat tuh. Jam 2 pagi ngabisin pop mie 4 biji. Bisa-bisanya. Oke teman-teman, setelah berjuang menghabiskan 2 porsi pop mie, akhirnya saya berak juga tuh di dalam rangkaian toilet kereta api. Ya emang tuh orang yang ngirimnya emang rada-rada sih emang. Jadi gue berak kan, udah nggak goyang-goyang lagi kalau berak posisi keretanya lagi jalan tuh. Kalau lagi di rumah kan rada mendingan ya, lah ini lagi jalan nih. Pokoknya teman-teman harus nyobain sih berak di atas kereta yang lagi jalan tuh. Ada suasana tersendiri pokoknya, kayak merenungi kehidupan tapi digoyang-goyang, anjay. Gimana sih maksudnya? Itulah pokoknya, susah dijelasin kalau berak di atas kereta yang lagi jalan tuh. Teman-teman bisa nyoba sendiri aja tuh. Ngomongin berak di kereta api yang sedang berjalan, ternyata kereta api Kuto Jaya Selatannya sudah tiba di stasiun Maos. Di stasiun Maos sendiri kita berhenti sekitar 5 menit ya. Soalnya stasiun Maos okupansi para penumpangnya tuh lumayan cukup banyak, jadi berhenti di sini sedikit agak lama. Dan di depan kita ada kereta api Purwojaya yang memiliki relasi dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Cilacap. Dan setelah kereta api Purwojayanya kembali diberangkatkan dari stasiun Maos, kali ini kereta api Kuto Jaya Selatannya juga diberangkatkan dari stasiun Maos ini. Nih, ada motif batik dulu mah nggak ada. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 3 pagi ya. Kita udah tiba di stasiun Sumpio. Kabupaten apa Sumpio ya? Kebumen kalau nggak salah deh. Jadi kita bakalan disusul oleh kereta api Mataram kalau nggak salah. Nanti lihat weh. Saya soalnya sebelumnya belum nyari-nyari info tentang kereta api Kuto Jaya Selatan, jadi nggak tahu.
Ya, yang udah pasti ini bakalan kususul, tapi nggak tahu kususul sama apa, soalnya udah masuk ke jalur 4 atau jalur belok ya. Tersedia di jalur 4 adalah rangkaian kereta api Kota Jaya Selatan dengan nomor KA292 diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Kereta api Kota Jaya Selatan akan diberangkatkan kembali menunggu disusul KA76 Mataram. Habis kekenyangan di bom popi langsung tepar. Aduh. Oke teman-teman, udah nyampe stasiun Kutoarjo jam 4 lewat 6 atau 7 menit, berarti telat 2 menitan nih. Masih efek pop mic kebanyakan nih, masih molor, padahal udah nyampe di tujuan akhir. Oh udah bangun ternyata, oke. Sip. Oke teman-teman, akhirnya tiba juga di tujuan akhir dari kereta api Kuto Jaya Selatan ini. Mengalami keterlambatannya itu tadi di stasiun, entah itu Kebumen entah itu Kuto Winangun, pokoknya udah telat. Peron jalur 1 sama peron jalur 2 dan 3 ini ternyata udah ditinggiin. Itunya juga udah bagus tuh, bagian tengahnya, aula tengah. Udah lama banget gak kesini. Di situ ruko-ruko masih, kedai masih sama, tapi udah bagus bangunannya. Di sini ada CFC, ada tulis aja. Mungkin nanti tidak dibongkar buat CFC mungkin. Apa mungkin udah buka itu ya? Buat khusus CFC sebelah situ. Roti O juga. Ini mirip-mirip stasiun Kroya mungkin ya. Kurang lebih kayak gini kan. Wah, luar biasa. Dulu tuh stasiun Kutoarjo saya ingat tuh nggak kayak gini. Tapi sekarang wow, saking lawannya saya nggak main ke Kutoarjo udah berubah. Udah bagus banget. Mobil Mbak. Mobil Mas. Cek. Mobil. Oh, ruang tunggu stasiun Kutoarjonya juga udah jadi. Terakhir kali saya kesini kalau nggak salah masih dibangun deh. Ruang boarding pass-nya.
Jadi di depan stasiun Kutoarjo walaupun masih pagi buta atau malam hari, banyak tukang dagang ya. Bentor juga ada, ojek juga ada. Di depannya juga ada penitipan motor. Tapi kalau nitip di dalam stasiun juga pun boleh deh, roda 2.